Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Tiara Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 151180117. Di sini saya sebagai mahasiswi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Saya akan memaparkan tentang penyuluhan bendungan ASI sebagai tugas praktikum mata kuliah pengembangan desa siaga dengan dosen pengampu Arifah Septiani Mukti SST MKes. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang diadakannya penyuluhan bendungan ASI. Di Desa Sukanegara, pada bulan ini terdapat banyak ibu nifas yang mengalami bendungan ASI, sehingga saya sebagai bidan akan melakukan penyuluhan tentang bendungan ASI, di mana saya akan dibantu oleh bidan-bidan lainnya yang berada di Sukanegara ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di sini, saya sebagai pemateri penyuluhan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu identitas saya. Walaupun semua ibu-ibu di sini sudah pada tahu siapa saya. Perkenalkan, nama saya Sandra Tiara Anggraini. Saya bidan desa baru di Desa Sukanegara ini. Di sini saya yang akan memberikan materi tentang penyuluhan bendungan ASI di sini. Bagaimana ibu-ibu? Semuanya sudah siap menerima materi dari saya? Ya, bagus sekali, siap. Yuk, kita langsung pada materi. Tapi sebelumnya, saya mempunyai satu slogan. Apabila saya memanggil Desa Sukanegara, maka jawabannya Ibu Nifas sehat, anti bendungan ASI. Ya, seperti itu. Bagaimana? Setuju? Ya, setuju. Kita langsung saja ke materi. Bendungan ASI, apa sih itu? What it is? Sebelumnya, apakah ibu-ibu yang berada di sini telah mengetahui apa bendungan ASI atau pernah mendengar kata bendungan ASI? Apabila ada yang pernah mendengar, coba ayo kita acungkan tangan. Kita belajar bersama-sama di sini. Saya sebagai pemateri tidak melulu tahu segalanya. Di sini kita saling belajar. Ya, karena tidak ada yang mengacungkan tangan, maka saya yang akan menjelaskan apa itu bendungan ASI. Sebelumnya kita fokus pada gambar yang telah saya buat. Ini materi yang akan saya jelaskan ya ibu-ibu di samping ini. Ya, silahkan dilihat bendungan ASI. Ya, ini merupakan slide yang kedua. Di sini ada submateri ibu-ibu. Submateri itu artinya atau materi apa saja yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya. Yang pertama yaitu pengertian bendungan ASI itu sendiri. Kedua, penyebab bendungan ASI. Jadi setelah kita mengetahui apa itu bendungan ASI, kita selanjutnya mencari tahu apa itu penyebab dari bendungan ASI itu sendiri. Ketiga, gejala bendungan ASI. Jika kita sudah mengetahui apa itu bendungan ASI, penyebabnya apa, kemudian kita akan menelusuri apa itu gejalanya. Dan yang terakhir yaitu cara mengatasi bendungan ASI. Jadi ibu-ibu dapat mencegah terjadinya bendungan ASI. Jadi bendungan ASI ini dapat dicegah ibu-ibu, seperti itu. Jadi jangan khawatir apabila ibu menemukan gejala atau ibu sudah terlanjur terjadi bendungan ASI pada ibu. Selanjutnya yaitu pengertian bendungan ASI. Menurut Pralwi Harjo, bendungan ASI adalah peningkatan aliran vena limfa pada payudara dalam rangka mempersiapkan untuk laktasi. Hal ini bukan disebabkan overdistensi dari saluran sistem laktasi. Kedua, menurut Manuabat
tahun 2010. Bendungan ASI terjadi karena sumbatan pada saluran ASI tidak dikosongkan seluruhnya. Dan yang ketiga, yaitu menurut Wheeler tahun 2010 juga, bendungan ASI biasanya muncul bertahap, menyebabkan payudara keras, bengkak, dan sakit. Payudara terasa hangat dan tampak mengkilap. Itu beberapa pengertiannya. Jadi, itu menurut para ahli pengertiannya. Intinya, bendungan ASI itu masalah yang terjadi saat masa nifas dan biasanya ditandai dengan payudara yang membengkak dan sesak seperti bengkak dan biasanya sakit. Nah, apabila disertai dengan suhu yang tinggi, itu berbeda lagi ya ibu-ibu. Bendungan ASI biasanya tidak disertai dengan suhu yang tinggi, biasanya hanya payudara yang sesak dan sakit seperti itu. Apabila ini dikeluarkan, biasanya terjadi karena efek menyusuinya tidak segera diberikan kepada bayinya. Yaitu penyebab bendungan ASI. Yang pertama, hisapan bayi yang tidak aktif. Jadi mengapa bidan mengatakan sesering mungkin memberikan susu pada bayi? Alasannya itu pertama, agar bayi tetap sehat, bayinya tidak kuning ya ibu-ibu. Yang kedua, agar tidak terjadi bendungan ASI. Nah, kedua, posisi menyusui bayi yang tidak benar. Jadi, cara menyusui pun yang tidak benar akan mengakibatkan bendungan ASI. Karena apa? Jika posisinya tidak benar, maka saluran atau susu yang berada di payudara ibu tidak dapat secara lancar masuk ke dalam tubuh bayi ibu. 3. Puting susu terbenam. Nah, ini kan masalah. Seharusnya masalah tersebut sudah dibicarakan kepada bidan di mana Anda melakukan ANC atau melakukan pemeriksaan setiap bulannya kehamilannya. Jadi seaktif-aktifnya kita sebagai ibu hamil, sebagai ibu nifas, jika ada masalah lebih baik kita berkonsultasi dan meminta saran kepada tenaga kesehatan. Tidak harus bidan. Apabila ada tetangga yang perawat, kita bisa meminta bantuan atau konseling seperti itu. Yang keempat, pengosongan mamai yang tidak sempurna. Ini berhubungan dengan posisi menyusui bayi yang tidak benar. Karena apabila posisi menyusuinya tidak benar, maka payudaranya atau susunya tidak akan secara otomatis tidak akan keluar semua untuk si bayi, sehingga pada payudara terjadi penumpukan laktasi atau susu dalam payudara ibu sehingga tidak diberikan kepada bayi, terjadi pembengkakan dan rasa sakit. Apabila diteruskan akan menjadi masitis. Ini beda lagi penyakitnya ibu-ibu. Yang tadi masitis akan ditandai dengan suhu yang tinggi. Jadi apabila sudah bengkak, sakit, jika tidak segera diatasi, maka akan menjadi lebih meningkat lagi penyakitnya atau masalahnya menjadi masitis. Jadi segala sesuatunya harus tetap kita atasi, segera datang ke bidan terdekat atau tenaga kesehatan, puskesmas, kemana saja yang dapat membantu ibu. Dan ini merupakan suatu masalah yang harus segera ditangani. Jadi kita sendiri sebagai ibu yang mempunyai masalah atau keluarga terdekat ataupun kader yang berada di sini yang mengetahui bahwa ada ibu nifas yang mengalami gejala atau sudah ada tanda-tanda payudara bengkak, anaknya tidak mau menyusui, ibunya merasa kesakitan, harus segera kita laporkan dan kita slide selanjutnya tentang gejala bendungan ASI. Tadi kita sudah mengetahui apa penyebabnya, kemudian kita cari tahu gejala atau tanda-tandanya bendungan ASI itu seperti apa. Yang pertama, bengkak pada payudara saat perabaan. Jadi saat diraba, payudara itu terasa bengkak keras. Yang kedua, payudara terasa keras. Jika bengkak dapat dipastikan menjadi keras. Payudara
biasanya terasa nyeri bila ditekan, jadi sakit ibu-ibu, sangat sakit jika ditekan. Dan yang terakhir biasanya berwarna kemerahan, tapi tidak semuanya. Biasanya cukup ditandai dengan sakit dan bengkak, itu sudah kita bisa sebut dengan bendungan ASI. Apabila sudah mengalami gejala atau tanda-tanda seperti itu, segera laporkan bidan terdekat untuk meminta bantuan dan konseling untuk mengatasinya. Semakin cepat juga bidan mengatasi pencegahan terjadinya bendungan ASI. Pertama, menyusui secara dini, susui bayi segera mungkin sebelum 30 menit setelah dilahirkan. Seperti itu. Jadi setelah bayi dilahirkan dengan penuh perjuangan, apabila ibu sudah normal, biasanya dapat segera menyusui bayinya. Bahkan kita sudah mengenal kata IMD atau inisiasi menyusui dini. Nah, di sini apabila ibu telah berhasil, biasanya ibu bisa segera menyusui anaknya. Jangan sampai dilewatkan 30 menit setelah melahirkan, anak segera diberi susu. Yang kedua, susui bayi tanpa dijadwal atau on demand. Jadi jangan dijadwal nanti jadi tidak perlu seperti itu, tapi kita sesering mungkin. Biasanya karena bayi itu kandungnya masih kecil ya ibu maksudnya, jadi pengosongan lambungnya itu sekitar 2 jam. Jadi biasanya bidan suka memberitahu sekitar 2 jam sekali beri susu pada bayi. Seperti itu. Sebab apa? Jika tidak diberi pada bayinya sendiri pun akan bermasalah kepada kita, selain kepada bayi juga kepada kita, karena payudara akan membengkak. Keempat, perawatan payudara pasca persalinan. Nah, di sini nanti di terakhir kita akan memberikan video tentang bagaimana cara perawatan payudara, sehingga ibu tidak usah bingung lagi bagaimana caranya. Bahkan nanti di sesi akhir untuk evaluasi kita bersama untuk kita mengetahui apakah ibu sudah menerapkan dengan baik materi yang saya berikan. Kita bersama-sama akan mempraktekkan bagaimana perawatan payudara seperti itu. Dan yang terakhir, menyusui sesering mungkin, sama seperti yang kedua. Jadi jangan diberi jadwal, kita susui bayi sesering mungkin, caranya yang tepat, yang benar. Nah, selanjutnya yaitu penakalan atau cara mengatasinya. Tadi kan cara mencegahnya agar tidak terjadi bendungan ASI. Nah, di sini cara mengatasi apabila sudah terjadi bendungan ASI. Pertama, tuangkan sedikit ASI sebelum menyusui payudara hingga lembab. Jadi seperti menyusui pada umumnya, kita tuangkan ASI terlebih dahulu. Kemudian keluarkan ASI sebelum menyusui sehingga ASI keluar lebih mudah ditangkap dan dihisap oleh bayi. Jadi mengeluarkan ASI sedikit itu untuk memancing bayi. Jadi bayi itu sudah memiliki firasat atau memiliki batin yang kuat pada ibunya, karena setelah diteliti bayi merasa bau dari susu ibu itu sama mirip dengan cairan saat berada di kandungan. Jadi mengapa ketika ASI dikeluarkan, bayi itu sudah merasa nyaman atau merasa tahu bahwa itu susu ibu, dia akan segera menangkap dan menghisapnya seperti itu. Ketiga, sesudah bayi kenyang, keluarkan sisa ASI. Jadi ketika kita mengeluarkan cara menyusui bayi yang benar, kan biasanya kita keluarkan menggunakan jari telunjuk. Setelah selesai, keluarkan sedikit sisa ASI, jangan terlalu banyak ibu-ibu, sayang ya. Yang keempat, untuk mengurangi rasa sakit pada payudara, berikan kompres dingin dan kompres hangat menggunakan handuk secara bergantian.
kiri dan kanan. Nah, ini prinsipnya sama seperti perawatan payudara. Nanti kita akan melihat videonya langsung dan kita akan praktek bersama-sama. Yang kelima, susukan ASI sesering mungkin tanpa dijadwal. Jadi ini sama seperti pencegahan di penata laksanaan atau cara mengatasinya. Bidan akan menyarankan untuk sesering mungkin memberikan ASI biar ibu sehat dan bayinya juga sehat. Selanjutnya penanganan bendungan ASI. Jadi sama ini penjelasannya yang tadi, yaitu keluarkan ASI secara manual dan tetap memberikan pada bayi. Jadi jika terjadi bendungan ASI, jangan justru ibu tidak memberikan. Seharusnya harus dikeluarkan susu pada payudara ibu, beri ASI kepada bayi lebih sering lagi, menyangga payudara dengan BH yang menyongkong. Jadi BH yang digunakan juga harus pas, tidak kekecilan atau kebesaran ya. Terus ketiga, kompres dengan kantong es, air dingin dan air hangat itu lebih baik ya ibu-ibu. Yang keempat, melakukan perawatan payudara, nanti kita akan lihat videonya. Dan yang terakhir itu pemberian analgetik. Ini biasanya dilakukan oleh bidan apabila sudah berkonsultasi. Jadi ibu-ibu sendiri jangan langsung meminum obat-obatan tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan. Jadi dari kami, pihak tenaga kesehatan sendiri sudah memberikan bagaimana cara mengatasinya. Dan yang terakhir itu pemberian analgetik, itu sudah ada sendiri dosisnya. Jadi ibu-ibu jangan sembarangan, jadi kita konsultasi dulu pada kita, nanti kita yang akan memberikan berapa dosis yang terbaik buat ibu, seperti itu ya ibu-ibu. Ini saatnya kita menonton, karena dari tadi sudah saya yang menjelaskan, biar tidak bosan dan boring, kita akan menonton video perawatan payudara. Disimak baik-baik ya ibu, nanti akan lebih jelas saat kita mempraktekkan langsung mengapa ibu-ibu di sini disuruh membawa boneka sebagai alat peraga. Nanti kita praktek bersama-sama, yaitu perawatan payudara yang baik dan benar. Jadi jangan khawatir, kita bidan-bidan di sini akan memberikan bimbingan saat praktek langsung nanti. Mari kita simak videonya. Nah, di sesi akhir setelah kita melihat video di sini, kesimpulannya yaitu bendungan ASI dapat dicegah. Oleh karena itu, kita harus tahu cara perawatan payudara, cara menyusui yang baik dan benar, serta cara mengeluarkan ASI yang baik dan benar itu seperti apa. Jika terjadi gejala bendungan ASI pada ibu, sebaiknya jangan panik yang pertama dan segera datang ke tenaga kesehatan terdekat. Dan yang pasti diingat, tetap memberikan ASI kepada bayi. Begitulah paparan atau materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan dari saya sendiri. Apabila ada lebihnya merupakan dari Yang Maha Kuasa. Saya hanya sebagai penyampai kepada ibu semua peserta penyuluhan bendungan ASI kali ini, di mana ini merupakan kelas hamil semester ketiga. Kita sebagai bidan ingin memberikan tambahan ilmu sekilas pada ibu-ibu untuk kebijaknya. Apabila terjadi masalah, kita bisa langsung konseling. Kita sebagai bidan tetap akan memberikan yang terbaik, konseling dan saran untuk, dan masukannya sangat ditunggu oleh kita semua. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan saya kembalikan lagi kepada MC. Jangan berubah dulu ya ibu-ibu, kita akan melakukan sesi perawatan payudara bersama-sama, dan selanjutnya di sesi akhir itu akan ada pembagian dosen. Jadi ditunggu. Selamat praktek.